Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan ketemu kembali di channel KB Trinjani. Pada malam ini kita akan sedikit bercerita tentang kisah pendakian via Ebri yang mungkin agak sedikit aneh atau mungkin ada bisa dikategorikan sedikit horor ya. Kita mulai ya. Awal mula pendakian ke Ebri itu lewatnya lewat jalur, kalau dulu ya kita lewat jalur Benang Stekel. Mungkin kalau sekarang lebih yang Ebri lebih favorit lewat Palbesi atau Lantan ya, Desa Lantan. Kalau dulu masih lewat Benang Stekel. Awalnya itu beberapa kali pendakian. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu gagal ya. Cuman bisa sampai Pelawangan Ebri. Emang sih pendakian sekarang sih sudah resmi ya untuk jalur yang ke Ebri. Sekarang juga seperti itu. Pendakian yang lewat jalur Ebri direkomendasikan cuma sampai Pelawangan Ebri. Jalurnya sudah resmi namun tidak direkomendasikan untuk sampai turun ke danau ya, karena jalurnya mungkin masih belum layak atau masih curam. Pendakian gagal ya, kita lompat saja pendakian yang gagal ya, yang ketiga kali itu. Sempat menemui beberapa rintangan ya di akhir pendakian. Awalnya seperti itu. Pendakian yang ketiga yang cuma sampai Pelawangan, rencana dari rumah mau turun danau, itu gagal cuma sampai Pelawangan karena ada salah satu rekan yang sakit, yang drop ya, dan akhirnya diputuskan untuk balik kanan atau pulang. Di awal malam sebelumnya itu sudah banyak keanehan juga ya. Dari malam pertama yang camp di hutan pisang, itu sudah sedikit gangguan ya. Mungkin bukan diganggu, cuma terlihat penampakan awalnya sih kayak api kecil, namun semakin dekat itu berubah menjadi seperti api obor.
itu mungkin kalau saya tidak salah ingat ya lumayan lama, itu ada 3 api atau mungkin 2. Dan singkat cerita sampai Pelawangan seperti itu karena kondisi kurang sehat, kita terpaksa balik. Itu lumayan banyak ya, sekitar 8 atau mungkin 8 atau 8 atau mungkin 10 orang ya. Nanti mungkin ada, kita cari mungkin kalau ada fotonya nanti kita tampilkan juga. Akhirnya balik ya. Saya ngomong sama salah satu anggota ya, yang termasuk ketua di antara kita semua yang masih dulu tergabung dalam tim Bopala ya, Pemkot Pecinta Alam. Salah satunya Pak Jem, salah satu senior yang ada di Bopala. Saya sedikit berkeluh kesah karena pendakian ketiga kali pun gagal ya. Yang pertama gagal, itu yang pertama tersesat di hutan perkampungan yang masih bawah ya. Kisaran perjalanan masih 1 jam, tersesat, gagal balik lagi. Yang kedua juga seperti itu, dengan mungkin 6 rombongan ya, 6 orang, bukan 6 rombongan, 6 orang personil, gagal. Yang ketiga kali pun sekarang gagal. Saya bertanya, kok ketiga kali bisa sampai gagal seperti ini, Bang Jimmy? Sebaiknya begini saja, kalau memang kita mau recek jalur, mending kita recek berdua saja dulu. Kalau memang nanti jalurnya sudah kita temukan sampai bawah, atau kita sudah hafal kondisi dan sebagainya, baru kita ajak grup atau tim. Saya ngomongnya seperti itu ya, masih ingat saya. Beliaunya tidak membalas, tidak menjawab, diam. Dan akhirnya pendakian yang ketiga gagal. Berselang 2 hari saya dibangunin sama beliau, dicari ke rumah. Ayo, dia bilang berangkat. Saya bingung, berangkat kemana Bang? Karena itu bilang mau recek jalur. Ayo sudah, kalau memang tak siap kita berangkat ya. Akhirnya karena saya yang mengusulkan ya untuk recek jalur berdua, tidak mungkin saya tolak. Walaupun kondisi saat itu sangat mendadak ya. Akhirnya packing, siang hari packing ya, berangkat dari sini pakai angkutan umum, turun di Pancurdao, dari Pancurdao naik ojek sampai Benang Stukel, dari Benang Stukel langsung nanjak ya. Itu kisaran mungkin pukul 3 siang. Berawal dari sana ya, perjalanan dimulai dari Benang Stukel. Saya sambil memperhatikan pelang-pelang ya, papan nama. Dulu sempat kita taruh pelang atau papan nama, trek jalur yang
untuk menjadi petunjuk ya sampai ke Pelawangan benang stokel Pelawangan Aiberi. Ya, singkat cerita, mulai start dari benang stokel pukul 3 siang menjelang sore, sampai di pohon pisang sore, sholat dan sekedar istirahat ya. Kita sekedar masak mie waktu itu ya, masak mie. Setelah itu lanjut kembali perjalanan sampai sore, sampai maghrib kita di sebelum pos ya, sekarang disebutnya pos 2 atau berapa, di persimpangan yang antara pertemuan jalur yang dari Benang Stokel sama jalur yang datang dari Lantan. Kita sholat maghrib di sana dengan kondisi, kalau saya tidak salah dengan masih ingat pacetnya sangat banyak ya, sampai untuk sholat waktu itu kita pasang sepatu lagi ya, sambil sholat pasang sepatu, buka sebentar habis berwudu, pasang sepatu lagi, sholat dengan sepatu karena sangat banyak pacet ya. Ya, singkat cerita, Bang Jimmy selesai sholat, dia bilang kalau habis nanti sholat saya tunggu di atas. Dia cuma ngomong seperti itu. Setelah sholat saya lihat kiri kanan beliau sudah nggak ada ya. Saya packing kembali, keluarin headlamp. Berjalan sekitar 2 jam, mulai menanjak masuk kondisinya sudah mulai tinggi ya, jurang di kiri dan di kanan. Berjalan sendirian, Bang Jimmy sudah nggak ada itu. Kisaran pukul 9, pukul 10 malam saya tidak ketemu sama Kang Jimmy. Mungkin beliaunya sudah nunggu di Pelawangan ya, saya pikirnya seperti itu. Karena kemarin target terakhir kita sudah nyampe di Pelawangan dan balik kembali waktu pendakian yang gagal. Saya juga berjalan malam itu sendiri ya, targetnya untuk Pelawangan. Beliaunya mungkin masih nunggu di Pelawangan, saya mikirnya seperti itu. Karena biasanya kita saling tunggu di trek terakhir yang mana yang kita hafal. Sampai di singkat cerita ya, malam itu kita berjalan ya di keheningan malam. Saya berjalan sendiri ya, sambil sesekali berteriak memberikan kode untuk Pak Jimmy. Namun mungkin karena kondisi lokasi beliau sudah sangat jauh ya, panggilan atau kode yang saya berikan mungkin tidak terdengar. Ya, sekitar malam pukul berapa ya,
Kalau ingat saya mungkin sekitar jam 11 ya, mungkin atau jam berapa. Saya terdengar suara Bang Jimmy yang lagi azan. Mungkin ini Bang Jimmy, saya bilang, yang mungkin lagi sholat isya seperti itu. Akhirnya betul ya, memang di Pelawangan saya bertemu sama beliaunya habis sholat. Akhirnya habis sholat isya kita duduk-duduk, dan beliaunya untuk pendakian hari itu ya tidak terlalu banyak ngomongnya ya singkat-singkat saja, namun dengan ciri khas seperti biasa ya, masih dengan senyum. Habis sholat isya kita ngopi, buka makanan, makan ya, kopi. Gimana ini Bang Jimmy untuk selanjutnya? Karena saya tahu ya waktu itu kita treknya tahunya sudah sampai Pelawangan, sedangkan yang kita mau cari treknya untuk turun ke Segara Anak. Dia ingat saya, dia jawab sambil senyum ya, udah kita tinggal belok kiri, dia bilang. Saya duduk menghadap barat itu, kita tinggal belok kiri. Di Pelawangan itu saya lihat view malam itu sangat indah ya, terang bulan, terlihat beberapa kelip lampu yang ada di area camp di pinggir danau ya, jalur yang dari Torean mungkin atau dari Sembalun. Rekan-rekan yang di pinggir danau Segara Anak sudah terlihat ya, cuma beda jalur. Sedangkan saya ini posisinya di Pelawangan sebelah barat, di Aikbri. Dia bilang sudah tinggal kita belok kiri, nanti jalurnya di sebelah sana. Sebenarnya saya bingung ya, kok Bang Jimmy tahu itu jalur itu ada di sebelah kiri, padahal sebelumnya jalurnya yang kita tahu hanya sampai Pelawangan. Namun saya tidak tanya panjang lebar, karena beliau dengan yakin bilang jalurnya ada di sebelah kiri. Habis ngopi, habis makan, habis ngopi, habisin 2 batang rokok itu, terus kita jalan langsung. Ya betul saja ya, jalur yang sebelumnya kita cari itu ada di sebelah kiri ya. Kalau kita datang dari sebelah kanannya, belok kanan, datang dari bawah sampai Pelawangan Aikbri, kita belok kanan, ambil terus ke kanan ya, agak lumayan jauh jarak jalur yang turun ke bawah ya, dari Pelawangan Aikbri, seperti itu. Akhirnya kita masih terus berjalan malam itu. Istirahat di Cemara ya, Cemara terakhir. Kalau menurut saya itu satu-satunya lokasi yang datar dari Pelawangan sampai Cemara datar ya, mungkin kita sebutnya seperti itu dulu. Itu satu-satunya lokasi yang datar yang sangat bagus ya untuk kita istirahat. Kalau memang rekan-rekan yang mau turun ke danau, mungkin kalau sudah sore atau malam istirahatnya, saya rekomendasikan di sana ya sebelum turun ke danau.
karena itu satu-satunya tempat yang datar ya untuk kita istirahat. Instingnya saya untuk Bang Jimmy mungkin ini mau istirahat di sana, tapi ternyata tidak ya. Bang Jimmy bilang kita trek saja turun sampai jam berapapun, kita coba paksa turun. Karena kalau kita sudah jalan lama maksimal, besok kan sisanya tinggal sedikit ya. Kalau memang mau sampai danau mungkin dekat, dia harapannya seperti itu ya. Betul saja, akhirnya kita jalan terus, jalan malam itu, jalan sampai saya rasakan hampir pukul 2 pagi ya mungkin. Berjalan dengan kantuk, dengan kecapean. Namun kami tidak saya berdua tidak menemukan tempat yang datar waktu itu untuk yang layak dibuat tenda seperti itu. Karena saking capek dan ngantuk sekali ya, akhirnya kita putuskan tempat apapun ya di bawah kita akan istirahat. Tempat itu datar atau tidak itu udah tidak kami pikirkan ya, karena saking capek dan mengantuknya. Akhirnya malam itu ingat saya paksakan untuk tidur di trek yang sangat curam ya, masih menurun saya. Pokoknya dari Cemara yang terakhir tadi tidak ada trek yang datar, itu sampai di bawah danau. Makanya kalau mau turun, kalau sudah sore atau malam ya sebaiknya istirahat di atas, di Cemara yang datar ya. Kalau sampai ke bawah sudah tidak ada landai, tidak ada trek yang datar, itu semuanya curam ya. Akhirnya saya paksa untuk tidur dengan kondisi darurat untuk pagi hari itu ya, mungkin pukul 2 atau 3 ya. Saya tidak sempat untuk buka tenda karena lokasi tidak memungkinkan. Itu kisaran ada 1,5 meter ya. Di depannya ada Cemara kecil, lokasinya sangat sempit. Saya tidur di sana sama Bang Jimmy. Ingat saya waktu tidur malam itu saya buka sabuk ikat pinggang ya. Sisa ikat pinggang itu yang ujungnya saya ikat di Cemara ya, batang Cemara yang mungkin ada besarnya sekitar 1 lengan ya. Karena takut nanti kalau ketiduran bisa melorot ya, atau jatuh ke jurang. Saya tidurnya seperti itu malamnya, sleeping tanpa masuk di tubuh ya, sleeping buka cuma jadiin alas di bawah, dan buka sabuk saya ikat di Cemara, salah satu pohon Cemara yang kecil. Di malam itu ya saya rasakan sangat aneh, sangat sunyi. Biasanya kalau di hutan itu banyak suara-suara ya, tapi untuk malam itu sangat sepi dan sunyi. Namun sangat lelah dan mengantuk yang saya rasakan, saya tidak berpikir terlalu jauh. Dan
Saya berasanya tidur cuman baru berapa menit ya, udah dibangunin sama Bang Jimmy. Udah bilang, ayo kita turun. Karena sudah mau siang, udah bilang. Mungkin kita dibangunin pukul 8 ya, atau pukul 7. Cepat bangun, keburu siang. Jam kita Kang Jimmy kita lihat kondisi dulu, kita lihat air atau apa, kita pakai sholat semuanya seperti itu. Sudah, nanti kita sholat di bawah saja. Di bawah mana Jim? Nanti di bawah ada masjid, semuanya seperti itu. Kan saya sedikit bingung ya, di segara anak yang mana ada masjid. Namun dia bilang seperti itu, kita jalan aja, mungkin kisaran 2 atau 3 jam nanti di bawah ada masjid. Dia bilang seperti itu. Akhirnya tanpa banyak bertanya lagi ya saya ikut turun betul ya, kisaran 3 jam mungkin kurangnya, 2,5 jam atau 3 jam sudah melewati tebing yang menggunakan tali ya. Ada salah satu trek di sana yang cukup berbahaya, pijakannya miring kecil, namun di sana ada tali ya, sekitar 10 sampai 12 meter mungkin. Itu kalau kita bawa, kalau saya kemarin kerilnya kita ikat dulu, ikatnya pakai tali juga ya, kerilnya kita tarik, lalu kita yang berjalan di belakang keril ya, istilahnya kerilnya dikirat dulu, karena takutnya bawaannya nggak kuat, karena pijakannya kecil dan pegangannya cuman itu, memang ada tali ya, namun seadanya sekali ya, mungkin dipergunakan turun untuk jalur mancing ya, karena saya lihat juga jalur di sana masih sangat rawan ya. Mungkin yang turun-turun untuk pendakian ke bawah waktu itu masih jarang ya, paling pendaki yang menggunakan itu sangat jarang sekali. Biasa yang digunakan untuk turun jalur itu untuk para pemancing ya, pemancing lokal yang mungkin ada di Lombok Tengah sana, seperti itu. Dan sampailah di bawah danau Segerana. Ayo kita sholat di masjid. Kang Jimmy bilang seperti itu. Mana bang masjidnya bang? Dia nunjuk batu yang ada di sebelah kiri dari jalur turun. Batunya itu lumayan luas, bisa untuk sholat 2 orang ya, datar. Kita bilang itu masjid. Di habis sholat, saya juga sholat ya. Kita habis sholat, saya tanyakan, Bang Jimmy kok bilangnya masjid? Ini saya bilang batu. Ternyata jawabannya di sana, ini adalah masjidnya para jin. Dia ngomongnya seperti itu. Berarti kebingungan saya yang semakin yang dari kemarin malam itu terjawab di sana. Saya sampai di Pelawangan, dia bilang jalurnya ada di kiri.
Dia senyum, bilang jalurnya di sebelah kiri. Ya ternyata memang waktu itu saya bingung, kok dia tahu di sebelah kiri, padahal untuk sampai Pelawangan trek selanjutnya Bang Jimmy sama saya belum tahu ya. Ternyata yang di Pelawangan beliau dikasih informasi seperti itu ya. Istilahnya mungkin beliaunya seperti dapat suara atau mungkin informasi. Mungkin seperti itu ya. Bang Jimmy dikasih seperti suara atau bisikan ya, informasi bahwa jalur yang Pelawangan itu jalurnya kemana, turun ke danau itu lewat mana. Sama kayak yang informasi Bang Jimmy tidak mau tidur di Cemara yang datar karena ada informasi dari tanda kutip, mungkin beliau istilahnya komunikasinya sama yang jelas itu jin ya. Jinnya model gimana enggak tahu, tapi informasi yang dia dapat jangan di sana. Akhirnya kita tidur paksa di jalan, dan tengah malam pun dia kasih tahu itu pas mau pagi hari. Waktu saya tanya mau sholat dulu, kita sholat di mana, dia bilang di bawah ada masjid. Ternyata ya memang seperti itu informasi dari yang Kang Jimmy bilang, seperti itu. Dia dikasih tahu bahwa di masjid ada di bawah ada masjid. Ya mungkin kalau saya ngelihatnya masjidnya enggak ada, yang saya lihat cuman batu. Tapi kalau untuk sholat ya sangat bagus, batunya pas menghadap barat atau kiblat. Kalau di pandangan Kang Jimmy atau informasi dari, kita anggap temannya Kang Jimmy ya, untuk saat itu temannya beda alam, informasinya di sana adalah masjid. Di sana ada masjid beliau ya, para makhluk tak kasat mata ya. Akhirnya kita sholat di sana. Selesai sholat ya, saya sama Kang Jimmy itu sempat masak-masak sambil coba buka kail pancing, sambil tes spot-spot ikan yang di sana. Ternyata luar biasa sekali, karena sangat wajar ya menurut saya. Areal yang di seputaran Aibri di danaunya itu jarang dijamah manusia ya. Makanya untuk populasi ikan yang di sana sangat banyak, sangat melimpah. Ikannya tidak perlu ditunggu makan lama-lama ya, gitu lempar langsung ada yang naik, gitu lempar langsung ada. Akhirnya saya masak, dan siang hari itu juga kita ngomong sama Kang Jimmy, gimana nih Kang Jimmy, Bang Jim, untuk malam nanti kita nginep di sini atau kita mau pulang saja, kita langsung trek pulang malam, atau kita nginep dulu besok paginya pulang siangnya, atau gimana.
Namun Bang Jimmy bilang coba kita cari jalur dulu, kita tidak pulang lewat jalur yang sama. Dia bilangnya seperti itu. Kalau bisa nanti kita coba tarik ke kiri atau ke kanan, mungkin kita bisa pulang lewat Sembalun lah, atau mungkin kita bisa pulang lewat Senaru. Karena kalau ya seperti itu kebiasaan sama Bang Jimmy, kalau ke gunung itu naik dari Sembalun pulang lewat Senaru, atau kadang naik dari Senaru pulang lewat Sembalun, pulang lewat, pokoknya anti ya bagi Bang Jimmy itu berangkat dari Sembalun pulang ke Sembalun. Dia tidak mau lewat trek yang sudah dilewati. Akhirnya siang hari itu juga kita coba-coba trek, jalan beberapa jamnya ke kanan, sekitar 3 jam jalan ke kanan. Itu pinggir-pinggir danau udah buntu ya, nggak bisa. Posisi di sana di sebelah kanan itu sudah di bawahnya Gunung Baru ya, namun masih dipisah sama air danau dan tidak bisa kita lewati karena di sana tebingnya datar, tidak ada pijakan kaki, tidak memungkinkan ya. Mungkin kalau rekan-rekan yang biasa main climbing yang pakai tali mungkin bisa, namun saya tidak bawa peralatan seperti itu. Akhirnya balik sore malam, saya buat buka tenda di dekat masjid dalam tanda kutip. Besok harinya juga seperti itu, kita coba trek, cari jalur ya. Kemarin kita ke kanan, hari itu kita coba ke kiri. Kita targetnya ke mungkin lewat Senaru, danaunya menuju jalur yang pulang lewat Senaru ya. Kita coba lewat sana karena sayang ya kalau balik lagi ke trek yang biasa. Ya sama, tidak ada jalur yang menuju area camp yang di Segara Anak yang dari Sembalun atau Senaru. Ternyata memang tidak bisa ditempuh dengan jalan kaki sampai sore dan sampai malam seperti itu. Tidak ada jalur yang menghubungkan Pelawangan dari Benang Stukel atau Pelawangan dari Aibri menuju base camp yang di Danau yang dari Senaru atau Sembalun. Kalau dari jauh sih udah terlihat ya, ada lampu-lampu rekan-rekan yang ada di pinggir danau Segara Anak yang treknya lewat Sembalun atau Senaru itu sudah terlihat ya dari Bri, tempat saya berada malam hari itu. Namun bingungnya mau ke sana pakai apa. Akhirnya Bang Jimmy bilang kalau memang kita jalan kaki tidak bisa, besok kita pakai perahu, dia bilang. Saya nggak tahu ya, di kirilnya Bang Jimmy waktu itu dia bawa perahu karet, kita sebutnya saja perahu karet seperti itu ya. Perahu itu kayaknya lebih mirip kolam ya, kolam kecil untuk anak-anak.
yang enggak terlalu besar ya. Untuk orang dewasa mungkin bisa duduk 2 orang, namun untuk kekuatannya saya kurang tahu ya. Akhirnya malam itu kita tidur, besoknya bangun, Bang Jimmy keluarkan perahu karetnya, perahu karet kecil. Kita buat apa namanya, kayuhannya dari bekas botol aqua, bekas botol air mineral ya. Akhirnya kita coba tiup perahu karetnya sampai terbentuk sempurna. Kita coba naikin. Awalnya bisa ya, untuk pagi hari itu kita coba bisa, namun setelah kita coba setengah jam itu tidak muat, tidak sesuai untuk beban kita berdua. Di samping kalau matahari agak sudah naik ya, udah terang, itu air yang di Danau Segara Anak itu bergelombang ya. Awalnya saya lihat subuh pagi itu tenang, makanya kita coba pakai perahu karet. Tapi kalau sudah matahari sudah agak tinggi, agak panas, itu airnya juga ikut bergoyang, bergelombang, dan tidak stabil ya. Di samping beban kami yang berdua berat, belum lagi kerilnya Bang Jimmy, kerilnya saya juga. Itu mungkin kalau hitungannya ya, kerilnya ya anggap 50 liter, 100, belum orangnya gemuk-gemuk 2. Tidak muat ya, perahunya tidak bisa berjalan ya kalau berombak seperti itu. Akhirnya gagal juga hari itu. Kembali menunggu malam sambil mancing ya, dengan ikan yang sangat banyak sekali di sana. Namun perasaannya kurang asik saja ya. Biasa di danau itu kita ketemu banyak orang, berkumpul. Itu beberapa hari saya cuma berdua saja sama Kang Jimmy itu berapa hari perjalanan. Di sana sudah 2 hari juga belum ketemu orang, perasaannya kurang asik saja, pengen cepat-cepat pulang. Akhirnya malam itu habis mancing, sholat, makan, kita tidur. Dan besok paginya Bang Jimmy bangunin saya, dia bilang, ayo kita berangkat ke sebelah timur, ke area camp yang di Sembalun. Hari ini kita bakal merdeka, dia bilang seperti itu. Dia cerita ya, sahabatnya ya dalam tanda kutip itu datang memberikan dia madu ya, entah mungkin antara dia mimpi atau tidak. Kita sudah dikasih madu, kita udah minum madu, kita akan kuat, dia bilang. Dan hari itu kita akan merdeka, dia bilang seperti itu. Ya memang ya, untuk hari itu hari Jumat lah, kalau saya nggak salah Jumat atau Sabtu, mungkin Jumat ya. Jumat pagi itu hari 17 ya, 17 Agustus, hari kemerdekaan. Dia bilangnya seperti itu, hari ini kita merdeka, kita sudah dikasih madu sama temennya.
teman beda alam. Habis sholat subuh ya seperti itu, kita coba naiki perahu karetnya, kita kayuh, dan akhirnya betul ya, ternyata tekniknya kita harus kayuh perahunya pagi-pagi sekali, pagi-pagi buta sekali ya, karena kondisi air danau yang tenang untuk pagi hari itu ya. Kita targetnya di sampai Gunung Baru saja, dia bilang. Gimana nanti untuk kondisinya kita, kalau memungkinkan kita lanjut, kalau tidak yang penting targetnya kita ke sampai Gunung Baru, seperti itu ya. Akhirnya naik ya, pelan-pelan, kayak pelan-pelan. Bang Jimmy juga sudah wanti-wanti ya, pokoknya pisahin sedikit makanan, taruh di tas pinggang, dompet, HP taruh di sana, dia bilang. HP kentang ya, waktu itu belum ada HP Android, masih HP kentang. Kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, umpama perahu karetnya pecah atau gimana, dilepas saja kerilnya, tidak usah diambil, dia bilang. Paling mungkin dia targetnya cuma selamatin apa yang ada di tas pinggang saja, seperti itu ya informasi dari Kang Jimmy. Baik, dengan kondisi yang sangat tegang ya, terus terang saya paksakan dan berikan diri untuk naik ke perahu karet, kita kayuh pelan-pelan. Di sana ingat ikannya sangat luar biasa ya, hampir tumben saya lihat ikan sebanyak itu. Di depan perahu karet di kiri itu kita kayak apa namanya, kayak mendayung perahu itu di atas ikan, terasa suara ikan di bawah-bawah perahu karet itu ya, yang lompat-lompat. Kayak waktu itu saya lihat danaunya penuh sama ikan mujair ya, ikan mujair yang kecil-kecil. Perahu karet itu berjalan membelah kumpulan ikan-ikan yang banyak sekali. Saya melihatnya seperti itu, dan saya rasa saya bukan perasaan, saya melihatnya sangat jelas. Walaupun matahari masih belum terang sekali ya, namun saya lihat jelas perahu itu membelah kumpulan ikan-ikan kecil-kecil yang ada di atas permukaan air dan segala anaknya. Akhirnya sekitar 2,5 jam atau mungkin 3 jam itu kita sampai di depan Gunung Baru ya. Kita istirahat sebentar di sana. Namun Bang Jimmy sudah sangat semangat sekali ya. Kita sangat semangat sekali tuh. Udah target sudah kelihatan. Area camp yang dari Sembalun yang di depan Segara Anak sudah terlihat. Seperti itu. Tinggal satu langkah lagi, mungkin kita sampai, dia bilang seperti itu. Ya akhirnya betul ya, dengan istirahat beberapa menit kita kayuh lagi. Bang Jimmy untuk saat itu Bang Jimmy sendiri ya yang kayuh perahunya.
karena tangan saya sudah tidak kuat. Walaupun Bang Jimmy bilang minta tolong, ayo kita kayuh sama-sama sekali, udah tidak kuat. Saya bilang tidak kuat Kang Jim, sida aja yang kayuh, sudah pelan-pelan. Saya ngomongnya seperti itu. Akhirnya kurang dari 2 jam dari depan Gunung Baru, pinggir danaunya kita kayuh. Kita sampai di tempat base camp ya. Malam itu Agustus sangat ramai sekali, Ingat saya untuk waktu itu ada polisi hutan sangat banyak sekali ya. Hari itu di peresmian jalur Sembalun Senaru Sembalun. Untuk waktu itu jalur yang diresmikan cuma 2, Sembalun Senaru Sembalun. Karena ada kejadian waktu itu ya, mungkin jalurnya diperketat, karena 1 minggu sebelum itu ada kejadian ya, kalau saya tidak salah 8 orang pendaki yang meninggal semua, dan ditemukan cuma 7 orang. Saya juga sempat ngobrol langsung ya sama yang menemukan itu. Waktu itu ya kita singkat, kita kesana dulu ya ceritanya. Yang menemukan jasad 7 orang itu dari jalur menuju danau ya. Dia melihat orang, dikirain awalnya orang tertidur ya, namun seperti itu. Dia lihat ada juga di depan sudah tergeletak. Dia lihat banyak mayat yang ada yang lagi duduk, posisi duduk meninggal, ada yang lagi tertidur, ada yang saling pelukan, mungkin karena kedinginan. Akhirnya dia melapor ya, sama itu dia berangkat berempat ya, mungkin katanya seperti itu, dia sama saudaranya, sama Misan, sama pokoknya satu keluarga deh. Dia melapor ke Sembalun, akhirnya banyak bantuan yang datang. Itu 1 minggu sebelumnya seperti itu, makanya mungkin jalurnya diperketat. Itu mungkin kalau menurut saya yang meninggal itu mungkin karena tidak bawa tenda ya, karena dari hasil temuan tidak ditemukan tenda. Dia pendakinya agak sedikit nekat ya, mungkin lebih dirasa dia sangat pengalaman atau gimana ya. Kondisi diperkirakan tidak hujan, makanya beliau berani ke danau tidak bawa tenda, di keril atau di tempat mereka. Dan malam itu ternyata memang hujan, penyebabnya seperti itu mungkin ya. Orang yang 7 orang ini kena hujan dan akhirnya hipo, kedinginan, dan meninggal gitu. Dan sebelum perahu karet ya, sebelum perahu karet sampai ke pinggir danau itu udah saya kayak gimana ya, udah saya dengar suara dari megapon ya, alat pengeras suara dari polisi hutan, diinformasikan untuk ke pinggir. Akhirnya sampai pinggir, kita dibawa ke
posnya ya, mungkin di sana ada tenda yang besar sekali ya, punyanya polisi hutan di sana. Kita dibilang lewat jalur ilegal seperti itu. Ya memang waktu itu kita masuk tidak pakai registrasi. Kita datangnya dari Lombok Tengah, jalur Aibri. Waktu itu jalur Aibri belum resmi ya. Dan hari itu yang diresmikan jalur Senaru, Sembalun Senaru. Akhirnya kita ditanya-tanya, disuruh keluarkan KTP. Alasannya ditanya kenapa lewat jalur lain, seperti itu, supaya mau dikenakan sanksi atau apa seperti itu. Akhirnya kita disuruh buat surat perjanjian ya, tidak akan mengulangi lagi lewat jalur ilegal, tidak akan lagi seperti ini, bla 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 bla, seperti itu. Dan itu hari ya kayaknya biasanya untuk pukul 9 tuh kita udah upacara bendera ya, biasa di atas danau. Tapi untuk hari itu ya banyak orang-orang tertuju pandangannya ke kita. Upacaranya itu sedikit ditunda karena ngelihat, atau mungkin tumen ya, ada orang datang dari sebelah barat pakai perahu karet. Seperti itu juga, mungkin mereka heran juga, ramai yang nanya-nanya, dari mana bang? Dari Mataram. Masuk lewat mana? Lewat Benang Stukel bang. Mana itu sebelah barat. Saya tunjuknya sebelah barat, belakangnya Gunung Baru. Iya bang, agak sebelah barat dikit. Kalau yang Gunung Baru belakangnya kan jalur selatan. Oh emang bisa ya masuk dari Parcur Rawa? Bisa bang, bisa. Kita banyak ditanya seperti itu. Akhirnya sekitar 1 jam berikutnya ya, setelah buat surat perjanjian seperti tadi, tidak akan mengulangi seperti ini seperti itu, kita dipersilakan untuk kembali ke tenda oleh polisi hutannya, dan kita kembali mengikuti upacara 17-an ya. Dan setelah acara 17-an, bukan acara 17-an, setelah upacara bendera 17 Agustus, hari itu ya betul, saya rasa itu hari Jumat. Bang Jimmy tidak mau lama-lama waktu itu, walaupun kondisi udah kita senang rame, ketemu banyak orang, beliau memutuskan untuk kita langsung pulang saja. Dia bilang malam ini kita tidak nginep di danau. Ya hari itu juga kita habis makan, habis upacara kirap bendera 17-an, kita makan, kita briefing, bongkar tenda, dan pulang. Akhirnya pendakian itu ya sukses ya, masuk dari Benang Stukel, pulangnya lewat jalur yang lain. Kita pulang lewat Senaru ya waktu itu.
Tapi ini tidak saya rekomendasikan ya, kalau bisa jangan, karena menyeberangi antar dari Penang Stukel pulangnya lewat jalur Torian atau lewat jalur yang lain, mending lewat jalur yang resmi saja. Kalau memang mau lewat Benang Stukel, rekomendasinya sampai Pelawangan ya, sampai Pelawangan saja. Umpama kalau dipaksakan turun ingin mau ke danau, silahkan. Mungkin tidak menjamin ya, walaupun rekan yang sudah pakai selamat, kita mungkin belum tentu seperti itu.